untuk bisa mendapatkan informasi terbaru bagaimana penanganan dan juga bagaimana kondisi dari Kapolda Jambi saat ini. Rekan kami Syahda akan mengambarkan untuk Anda. Silakan cari Prof. Hermawan Sulistyo ataupun juga Prof. Kiki kalau kita biasa panggilnya. Beliau merupakan pengamat kepolisian. Selamat malam Prof. Kiki. Dan mengambil paksa mobil yang dimiliki oleh korban bernama Clara Sinta. Clara Sinta sudah melaporkan ini kepada Polda Metro Jaya. Tapi yakinlah kita bahwa apa yang menimpa korban dari video yang kita saksikan ini bukan satu-satunya. Bukan pertama kalinya terjadi di tanah air. Banyak kejadian seperti ini. Dan kemudian video yang viral ini ternyata menggugah atensi, menggugah perhatian dari pihak Polda Metro Jaya. Bahkan Pak Kapolda Metro sampai mengatakan mendidih cara saya ketika melihat debt collector tersebut marah-marah membentak salah satu personel kepolisian yang berupaya memediasi, berupaya mendamaikan berbagai pihak yang berkonflik pada saat itu. Kemudian ada satu lagi pesan dari Pak Kapolda yang harusnya ini ditindaklanjuti. Nanti kita akan dengarkan juga perwakilan dari Polda bisa menjelaskan. Karena jangan pakai lama, tangkap segera para debt collector tersebut. Tapi apa sih yang sebenarnya terjadi dan juga bagaimana sebenarnya aturan? Apakah memang ada hak dari debt collector untuk bisa mengambil paksa? Kita juga akan nanti dengarkan upaya tindak lanjut dari Polda Metro Jaya. Sudah hadir para narasumber yang akan bercerita dan juga memberikan pandangannya di samping saya. Korbannya langsung Mbak Clara Sinta ada di samping saya, di studio akan bercerita lihat kejadian yang menimpa Mbak Clara. Semoga dikuatkan menghadapi cobaan ini. Tapi yakinlah memang Mbak Clara bukan satu-satunya. Tadi seperti saya sampaikan, banyak sekali korban-korban lainnya sehingga polisi juga kita minta untuk bisa bergerak cepat. Dan juga untuk bisa memberikan pandangannya, beliau merupakan praktisi dan juga pengamat hukum pidana yaitu Mas Heri Firmansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Heri, berikan pandangannya. Saya juga akan menyapa terlebih dahulu kehadirannya secara daring yaitu Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Truno Yudo Wisnu yang melihat sepotong-sepotong melalui video yang viral. Tapi semuanya, apakah memang boleh seperti itu yang dilakukan oleh debt collector ini? Kita akan kembali lanjutkan perbincangan, pemirsa. Kita masih ingin dengar bagaimana cerita dari Mbak Clara pada saat kejadian itu. Kalau sekarang mobilnya di mana? Masih diterima oleh masyarakat sehingga mereka tahu. Hari ini AHY bertemu dengan Surya Paloh. Apa yang dibahas? Apakah masih mencari-cari siapakah pendamping yang tepat bagi Anies Baswedan yang akan mencalonkan sendiri sebagai capres di pemilu 2024? Atau ada juga makna-makna lainnya yang bisa memperkuat koalisi? Kami akan bahas setelah jeda berikut ini. Kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber dan juga apa makna yang bisa kita simpulkan dari pernyataan yang sudah disampaikan oleh dua sosok ini setelah mereka melakukan pertemuan. Sudah hadir di samping saya tentunya pengamat politik. Kita ingin tahu sekali ada cerita apa, biasanya sosok yang satu ini juga tahu nih cerita-cerita di belakang layar. Nah, kita minta untuk bisa buka malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada pengamat komunikasi politik. Soalnya dari bahasa-bahasanya sudah cukup sejalan dan mereka memang mengakui kabarnya memang tetap ada solid bersama mendukung Pak Anies. Sejak dari ulang tahun TV One itu yang 14 Februari saya mau pakai istilah hal ini. Lihat nih gayanya AHY ya berbicara ya. Betul. Saya lebih suka gayanya bicara begitu ketimbang pakai data yang dipencet-pencet gitu. Oke, ingin mengenai hal ini tapi setelah jeda kami sudah kembali. Saya hanya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Surya Paloh pada konferensi persnya mengatakan bahwa hal yang perlu kami utarakan, karena ini yang ditekankan oleh Surya Paloh, hal yang perlu kami utarakan pada saudara semuanya adalah mengenai masalah koalisi di antara Demokrat, PKS, Nasdem sudah menjelaskan tadi, saya pikir tidak ada perbedaan sedikit pun. Mereka satu suara dan besok kabarnya juga PKS dalam rakernasnya akan mengumumkan tentunya secara resmi mendukung Anies Baswedan sebagai calon presiden pemilu 2024. Melihat ini artinya mereka sudah solid, termasuk seharusnya mereka sudah satu suara untuk bisa memikirkan siapa pendamping Anies. Kalau isi pidatonya AHY tadi jelas itu. Besok malam saya Putri Viola pamit, sampai jumpa.